Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrul Faiz dengan NIM 12450111345. Pada video kali ini saya akan menerangkan ataupun membahas soal tugas 4 aljabar linear. Sebelum masuk ke pembahasan soal, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Iis Aprianti selaku dosen mata kuliah aljabar linear. Nah, untuk tugas 4 itu ada beberapa soal. Soal yang pertama itu hitung determinan berikut dengan Sarus dan OBE. Sarus ini permutasi, kemudian OBE. Nah, ada nilai determinan di sini, determinan C, matriks determinan 3, minus 1, 2, 2, 0, 1, 1, 4, 3. Nah, untuk pembahasannya itu ini jawabannya diberikan matriks C seperti ini. Kemudian untuk mengerjakan metode Sarus atau Sarus method itu sama seperti saat kita belajar waktu di SMA ataupun SMP. Jadi ketika kita menghitung determinan pada satu matriks 3 kali 3, jadi kita menambahkan 2 kolom setelahnya dengan kolom A1 sampai A3, A1, A21, A31, kemudian berikutnya. Jadi seperti ini. 3 minus 1, 2, 2, 0, 1, 1, 4, 3. Selanjutnya ditambahkan juga 2 kolom yang di sebelah kiri ini. 3, 2, 1, minus 1, 0, minus 1. Kemudian setelah mendapatkan kolom 5 kolom seperti ini, kita kalikan secara diagonal. 3 kali 0 kali 3, minus 1 kali 1 kali 1, 2 kali 2 kali minus 1. Kemudian baru kita kurangi. Kemudian kita kalikan lagi sebaliknya. Minus 1 kali 2 kali 3, 3 kali 1 kali 4, 2 kali 0 kali 1. Seperti ini. Hasilnya 15 yang di sini, 9. Di sini berarti 9 minus 1 tambah 8. Jadi di sini 15, di sini 6. Minus 15 kurang 6 sama dengan 9. Nah, untuk OBE method ataupun operasi baris elementer, yang pertama yang kita lakukan ketika ada di sini, kita tukar posisi. Ketika dia tukar posisi, determinan yang terjadi itu menjadi minus. Jadi 3 minus 1, 2 menjadi baris ketiga, 1, 4, 3 menjadi baris pertama. 1, 4, 3, 2, 0, 1, 3 minus 1, 2. Kenapa dijadikan tukar baris? Karena kita menginginkan pivot 1 untuk mengubah elemen di bawah baris menjadi 0. Di pivot yang paling ini, awal ini 1. Kemudian kita nolkan 2 elemen di bawahnya dengan cara baris 2 ditambah baris pertama dikali minus 2. Kemudian baris ketiga ditambah baris pertama kali minus 3. Jadi berarti di sini 2 kali 1, 2. Minus 2 kali 1, minus 2. Jadi yang 0. 2 kali 0 kali 1, 0. Minus 2 kali 4, minus 8. Itu 1 kali 1, 1. Minus 2 kali 3, minus 6. Jadinya minus 5. Sama seperti di bawah ini. 1 kali 3, 3. Minus 3 kali 1, minus 3. 3 ditambah minus 3 itu 0. 1 kali 4, 4. 1 kali minus 1, minus 1. Minus 3 kali 4, minus 12. Minus 1 tambah minus 12, minus 13. 1 kali 3, 3. Minus 3 kali minus 2, minus 6. Kemudian di sini 1 kali 2, 2. Minus 3 kali 3, minus 6. Minus 3 kali 3, minus 9. Baru di sini hasilnya 2 ditambah minus 9, minus 7. Nah, setelah mendapatkan hasil ini, kita jadikan pivot minus 8 ini menjadi pivotnya, kemudian kita eliminasi di bawahnya. Syarat menggunakan ataupun mengoperasikan baris elemen di bawah 0 ketika pivotnya tidak 1, itu harus tidak lebih dari hasil pivot itu sendiri. Nah, jadinya kita menggunakan minus 13 per 8. Jadi hasilnya berarti 1 kali minus 13, baru minus 13 per 8. Jadi minus 13 minus tambah minus 13 per 8. Coret-coret hasilnya 0. Kemudian baru ini baris 3 minus 7. Minus 13 per 8 minus 5. Kemudian samakan penyebut, hasilnya 9 per 8. Kemudian setelah mendapatkan hasil ini, baru kita kalikan secara diagonal. 1 kali minus 8 kali 9 per 8. Seperti ini.
Berarti di minus 8 kali 9 per 8 samakan lumut, jadinya berarti 20 per 8 jadinya seperti ini, baru minus 9, min kali min positif, di positif 9. Jadi operasi OBE dan operasi SARUS itu hasilnya sama, 9. Lanjut nomor 2, itu hitung determinan B berikut ini. Nah, untuk menghitung determinannya, kita menggunakan metode OBE. Yang pertama di sini matriks determinannya kita ubah seperti cara yang tadi. Kita nolkan elemen di bawah ini, berarti baris 2 kita perlu nolkan, baris 4 juga kita perlu nolkan. Kalikan baris 2 kali 1, baris 1 kali minus 2, baris 4 kali 1, baris 1 kali minus 1. Jadi hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 1, 2, 0, 3, 0, 1, 1, minus 2, 0, 1, 3, 2, 0, 2, 2. Kemudian pivotnya menjadi yang di sini, baris kedua, pivotnya baris kedua. Kemudian elemen di bawah pivot kita nolkan. Dengan cara baris 3 dikali 1 dan baris 2 kali minus 1. Kemudian baris 4 dikali 1, baris 2 kali 2. Jadinya matriks seperti ini, 0024, 004, minus 6. Kemudian kita jadikan 2 ini sebagai pivot baru untuk menolkan nilai 4, nilai elemen di bawahnya. Jadi baris 4 kali 1, baris 3 kali minus 2. Jadi hasilnya 00, minus 14. Setelah mendapatkan hasil ini, baru kita kalikan diagonal untuk menentukan hasil determinannya. Jadi 1 kali 1 kali 2 kali minus 14. 1 kali 1, 1, 2 kali minus 14, minus 28. Ini seperti itu. Nah, lanjut nomor 3, tentukan jumlah invers dalam permutasi berikut. Yang A ada 75364 128, B 514236, C 42135, D 163245, E 1234. Nah, cara menjabarkan hasil, cara menentukan hasil invers pada hasil ini itu ketika suku pertama dan kita bandingkan suku pertama dan suku kedua hingga suku seterusnya. Ketika suku itu dia lebih besar daripada lebih kecil daripada suku pertama, itu 1, kemudian ketika dia lebih besar itu 0. Jadi contoh gini, 7 sama 5 kan lebih besar 7 jadi 1, 7 sama 3 lebih besar 7 sama 1, sama 6 tambah 1, sama 4 lebih besar 7 sama 1, sama 1 lebih besar 7 sama 1, sama 2 lebih besar 7 sama 1, dan ini kan sama 8 lebih kecil kan, jadi tambah 0. Jadi untuk perbandingan yang 7 ini, hasilnya 1 tambah 1 sama 1 tambah 1, 6. Kemudian yang 5 bandingan ketiga kan lebih besar 5, jadi tambah 1, sama 6 lebih kecil sama 0, sama 4 lebih besar sama 1, sama 1 lebih besar sama 1 lagi, sama 2 sama 1 lagi, sama 8 tambah 0. Jadi di sini ada 4, hasilnya 4. Lanjut yang 3 sama 6 kan lebih kecil, jadi 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 2. Terus itu 6 lagi, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 3, 4, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 2. Yang 1 ini udah pasti 0 kan, 0, 0. Terus itu yang 2 udah pasti 0 juga. 6 tambah 4 tambah 2 tambah 3 tambah 2. Hasilnya 17 untuk jawaban yang A. Lanjut yang B, mulai perbandingan lagi. 4 lebih besar dari 2 jadi 1, sama 1 dia tambah 1, tambah 1 lagi baru tambah 0. Kemudian 2 sama 1 dia tambah 1, tambah 0 tambah 0. 1 ini tambah 0 tambah 0, 3 sama 5 tambah 0. Hasilnya 4. Kemudian yang ini yang C, kemudian ini yang B. Yang B 5 banding 1 itu lebih besar 5, jadi tambah 1, sama 4 tambah 1, sama 2 tambah 1, sama 3 tambah 1, baru tambah 0. Kemudian 1 ini pasti 0 semua. Kemudian 4 ini lebih besar, tambah 1 tambah 1 tambah 0, tambah 1 tambah 1 tambah 0, baru yang 2 ini tambah 0 tambah 0, 0 tambah 0, baru yang 3. 3 banding sama 6 kan lebih kecil, jadi 0. Hasilnya sama dengan 6. Yang E 1, 2, 3, 4 udah pasti 0 semua. Perbandingannya kan ke kanan semua kan. 0, 0, 0. 2 sama 3 sama 4 juga 0, 0. 3 sama 4 juga 0. Lanjut yang D. 1, 6, 3, 2, 7, 4, 5. Yang 1 ini pasti 0, 0 semua. Kemudian 6 lebih besar 1, 1, 1,
1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, betul. Kemudian yang 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Kemudian yang 2, udah pasti 0, 0, 0, 7, 1, 1, 0, 1, 1, baru 4. Kelima itu 0, hasilnya 7. Nah, lanjut pada soal nomor 4. Jika diketahui dua matriks berikut, yang A, X minus 1, 7, 3 minus 3X, yang B, 2 minus X minus 5, 3, X plus 3. Tentukan nilai X jika determinan A sama dengan determinan B. Jadi, cara menentukannya yang pertama, itu kita cari dulu diagonal untuk determinan A. Jadinya, kalikan diagonal, X kali 3 minus X dikurang minus 1 kali 7. 3X kurang, kita zoom coba. 3X, X kali 3, 3X, X kali minus X X kuadrat, minus 1 kali minus 1 positif 1, 1 kali 7, minus 1 kali minus kali 7, minus 7. Jadi min 7. Kemudian lanjut di sini berarti kita keluarkan barisnya jadi minus X kuadrat tambah 3X tambah 7. Kemudian untuk determinan B berarti 2 kurang X dikali X tambah 3 minus 5 kali 3 dikurang minus 5 kali 3. Jadi 2 minus X, X tambah 3 berarti 2 kali X, 2X, 2 kali 3, 6, X kali X minus X kuadrat, minus X kali 3 minus 3X. Kemudian di sini minus 5 kali 3 minus 15. Lanjut, berarti keluarkan X kuadratnya dulu, minus X kuadrat kurang X tambah 6 tambah 15, positif 15. Jadi 6 tambah 15 bisa dijumlahkan, minus X kuadrat minus X, 6 tambah 15, 21. Baru kita gabungkan kedua hasil determinan A dan determinan B ini. X kuadrat dari yang sini minus X kuadrat tambah 3X tambah 7 sama dengan minus X kuadrat minus X tambah 21. X kuadrat yang bisa kita coret, sisa 3X tambah 7 sama dengan minus X tambah 21. 3X tambah X minus sini jadi positif, tambah X tambah 7 sama dengan 21, 3X tambah X 4X, 4X tambah 7 sama dengan 21, 4X sama dengan 21 pindah ruas, 21 kurang 7, 4X sama dengan 14, X sama dengan 14 per 4, 14 per 4 sama dengan 7 per 2 ataupun 3,5. Jadi nilai X yang memenuhi determinan A sama dengan determinan B itu sama dengan 7 per 2 atau 3 per 5. 3,5. Lanjut nomor 5. Jika diketahui determinan sama dengan minus 1, maka tentukan nilai K. Determinannya minus 1. Tentukan nilai K. Yang pertama di sini kita coba cari operasi baris elementer dulu. Di sini kita ubah tukar posisi sehingga determinan jadi minus. Nah, baru kita eliminasi nilai K ini menjadi 0. Caranya dengan baris 2 kali 1, baris 1 kali K, baris 3 kali 1, baris 1 kali K. Jadi nanti minus 1 tambah K jadinya 0, 0. Kemudian baris kedua tambah baris 1. Baris 1 kali 5, 5. Berarti 5 minus K, kemudian baru 5. Kemudian di sini 4 minus K tambah 3. Sama 3. Kemudian baru 5 minus K sebagai pivot. Kita ubah nilai di bawah elemen pivot ini menjadi 0. Baris 3 kali 1 ditambah baris 2 kali minus 4 kurang 5 kurang K per 5 kurang K. Jadi hasilnya minus 1, 0, 0, minus 1, 5 kurang K, 0. Habis itu 0, 5, 3 minus 7 kurang K per 5 kurang K kali 5. Nah, dari sini setelah itu 4 kurang K. Setelah itu dari hasil sini kita hitung nilai A33 ini. Nilainya kan belum jelas nih. Hitung A33. Berarti 3 kurang 5-nya kita keluarkan, 5 kali 4 kurang K per 5 kurang K. 3 kurang 20 minus 5K per 5 minus K. Baru kita samakan penyebut, sama dengan 3 kali 5 minus K per 5 minus K kurang 20 minus K minus 5K per 5 minus K. Jadi hasilnya 3 kali 5, 15 kurang 3K
kurang 20 kurang 5K, di sini samakan 5 minus K, kemudian 15 kurang 3K kurang 20 tambah 5K. Berarti kan kurang 20 minus tambah minus kali minus 5K kan positif 5K. 5 kurang per 5 kurang K. Nah, lanjut di sini berarti sisanya 5 minus 3K tambah 5K kan 2K. 15 kurang 20 minus 5 per 5 kurang K. Jadi hasilnya di sini 2K minus 5 per 5 kurang K. Baru kita determinan M. Kita kalikan diagonal dulu, berarti minus kali minus 1 kali 5 kurang K kali 2K kurang 5 per 5 kurang K. Seperti ini. 1 kali 5 kurang K per 2K kurang 5 per 5 kurang K. Ini tinggal coret-coret. Sisanya jadi minus 1 kali 2K kurang 5. Berarti kan ini minus 1 kali 2K kurang 5 kan 2K plus 5 ini kan. Jadinya sini minus 2K tambah 5. Jadi positif 2K minus 5. Jadi 2K minus 5 sama dengan minus 1. Yang ketika determinan itu sama dengan minus 1 kan. 2K minus 5 sama dengan minus 1. 2K sama dengan minus 1 tambah 5. 2K sama dengan 4. K sama dengan 4 per 2. Dan K sama dengan 2. Jadi untuk hasil dari K itu sama dengan 2. Nah, sekian video dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.